Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang multimedia. Apa itu multimedia? Oh yo, siapa sih ngerti multimedia? Multi ku artine segala, semua. Media itu tempat atau bidang. Secara definisi multimedia itu ada dua. Multimedia yang pertama yaitu multimedia yang linier. Yang kedua yaitu multimedia interaktif. Multimedia yang linier itu multimedia yang hasil outputnya atau hasil akhirnya itu mampu berjalan tanpa dilengkapi dengan alat pengontrol, sebagai misalkan film ataupun televisi. Kenapa televisi dan film itu dikatakan multimedia linier? Karena kalau TV atau film, contohnya sama nek ndelok film itu ya ndelok film ngono wis. Enggak bisa disuruh pemerannya mbok kongkon ngene, make meskipun emosional kita terpancing atau kita pas delok sinetron, wah antagonisnya kan lho sing gampang marah, sing gampang ngamuk, sing gampang nyelengit. Nah itu meskipun emosional kita tidak terkontrol ataupun emosional kita itu pengen ngecek, itu nggak bisa mengontrol hasil film itu tadi. Demikian juga televisi, sampean wegel pas waktu delok televisi itu nggak bisa melakukan apa-apa ya, sesuai sutradaranya pengen alurnya filmnya nanti seperti apa ya, seperti itu sampean nikmati meskipun emosional tak marah-marah ya dhewe gak iso mengontrol hasil dari film itu tadi atau hasil dari yang kita lihat di televisi tadi. Selanjutnya ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu bisa kebalikannya dari yang linier tadi, dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Contohnya apa? Website atau apalagi game. Nah ini contohnya ada game atau pembelajaran secara multimedia. Game itu termasuk multimedia interaktif karena dilengkapi alat pengontrol, karena bisa apa dengarane sampean bisa milih karakter sing sampean inginkan. Karakter nek misalkan media interaktif apa game sampean sing senengane apa FF utawa Mobile Legend, itu kita bisa memilih profil atau memilih karakter yang kita inginkan. Oh karakterku seperti Balmond, karakterku seperti Jilong, aku milih seneng sing assassin atau milih sing tank. Nah itu sampean bisa memilih, itu namanya dilengkapi dengan alat pengontrol, itu termasuk multimedia yang interaktif. Begitu juga dengan website atau Google, itu bisa dilengkapi alat pengontrol, tombol-tombol yang bisa kita operasikan. Contohnya kita pengen mencari apa, tinggal ketik tek, itu namanya multimedia interaktif. Lanjutnya fungsi dari multimedia berdasarkan penggunanya. Yang pertama sebagai multimedia komunikasi. Nah, komunikasi itu contohnya di sini televisi, radio, film. Nah, maksudnya komunikasi itu seperti apa? Terciptanya komunikasi. Komunikasi itu ada satu informasi yang akan disampaikan, lalu ada komunikator dan ada komunikan. Ada yang mengkomunikasikan yaitu berbentuk entah itu televisi, radio, film, game, musik dan lain sebagainya.
Jadi misalkan sampean seorang multimedia itu ingin menyampaikan informasi, wah di sini lo ada berita, oh di sini lo ada kejadian yang unik, ini lo ada kejadian yang orang lain memberikan simpati kepada apa yang akan kita sampaikan atau yang kita informasikan. Buatlah multimedia sebagai alat komunikasi. Yang kedua, fungsi dari multimedia yaitu sebagai content production adalah penggunaan beberapa media berbeda yang berbeda seperti teks, animasi, video itu sebagai konten produksi. Apapun ya tetap komponennya tetap sama, komponennya TV, radio, game dan lain sebagainya itu sebagai konten atau setelah kebiasaan. Contohnya kita membuat film, kita membuat video vlog lah. Konten itu meskipun nggak ada berita, nggak ada iseng-iseng, itu juga termasuk konten produksi. Lucu-lucu itu juga termasuk konten produksi. Jenenge kata-kata mutiara itu namanya konten produksi. Nah, ini selanjutnya adalah peluang kerja nantinya kita, dimana kita ingin menjadi seorang multimedia, belajar manfaatnya opo, nanti kita mendapat peluang kerja untuk di jurusan multimedia. Yang pertama yaitu kita bisa menjadi web designer. Web designer itu apa ya, gawe website, itu buat website itu namanya web designer. Yang kedua, desain grafis atau graphic designer, buat logo, buat intro film, itu juga namanya graphic designer. Yang ketiga, sebagai animator atau ilustrator. Animator jadi sing seneng gambar, sing buat gambar-gambar kartun, itu bisa sebagai peluang kerja untuk multimedia. Nah, selanjutnya interaktif media designer, multimedia interaktif seperti tadi, kayak membuat video pembelajaran, video informasi, video grafis, itu juga salah satu peluang kerja multimedia. Yang kelima yaitu game modeler atau desainer game. Terus yang ngetrend sekarang itu, pekerjaan yang trending saat ini ialah kerja remote. Kerja remote itu ya ini sebenarnya web designer, graphic designer dan lain sebagainya itu juga termasuk kerja remote. Dimana kerja remote itu kita nggak perlu datang kemana-mana, nggak perlu datang pulang ke kantor, datang ke kantor, pulang ke rumah, naik motor ke sana kemari, itu namanya kerja remote. Jadi kita bisa mengerjakan pesanan orang luar negeri, orang Singapura, orang Jawa Tengah, orang Londo, menyelesaikan kerjaan itu dari rumah. WFH kalau kemarin itu namanya, di pandemi itu ngetren namanya work from home, kerja dari rumah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo nanti di komen atau di chat bisa bertanya kalau kurang jelas. Tugas selanjutnya, tugas dari pertemuan kita kali ini, dari kelima peluang kerja, carilah pengertian web designer. Sampai cari di Google, dicari di website manapun boleh. Selanjutnya, kalau sudah mengetahui pengertian atau definisi yang ada, kira-kira mana yang paling kamu minati nantinya. Aku pengen jadi seperti ini karena gini. Monggo bisa nggih
Terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.